Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Renungan hari ini berjudul Penerimaan yang Murah Hati, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, beberapa tahun lalu, gereja kami menerima kehadiran para pengungsi yang melarikan diri akibat perubahan kepemimpinan politik di negara mereka. Banyak keluarga pengungsi datang dengan hanya membawa sebuah tas kecil untuk menyimpan barang-barang mereka. Meski ruang yang tersedia terbatas, beberapa keluarga dalam gereja kami membuka pintu rumah mereka untuk berbagi tempat tinggal. Penerimaan yang murah hati seperti itu menggemakan perintah Allah kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Sebagai masyarakat agraris, mereka memahami betapa krusialnya masa panen. Setiap butir bahan makanan yang dipanen sangat berguna untuk menjaga kelangsungan hidup mereka hingga masa panen berikutnya. Namun, Allah memerintahkan mereka untuk tidak kembali mengambil panen yang terlewat. Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-19 mengatakan itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Kemurahan hati yang mereka tunjukkan bukanlah tindakan memberi ketika sudah berkecukupan, tetapi lebih kepada respon hati yang percaya penuh pada pemeliharaan Allah, supaya Dia memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Allah tidak pernah kekurangan. Sikap yang murah hati juga mengingatkan bangsa Israel pada masa lalu ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir, ayat yang ke-22. Sahabat ODB, meski kita mungkin tidak pernah mengalami penindasan sedemikian rupa, kita semua pernah merasakan menjadi orang asing atau berada dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Saat memberi kepada orang lain, maka patutlah kita mengingat kebutuhan terdalam kita yang sudah dipenuhi oleh Kristus, kebebasan dari dosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Sahabat ODB, dengan bermurah hati kita meneladan kemurahan hati Allah kita yang mengasihi orang, yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Sahabat ODB, siapa atau kalangan mana yang kebutuhannya Allah mau Anda perhatikan? Lalu apa yang dapat Anda berikan kepada mereka? Mari kita berdoa. Ya Bapa, bukalah mataku untuk menyadari siapa yang di sekitarku yang membutuhkan pertolonganku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah